Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pada seluruh anak-anakku kelas 8 A sampai dengan 8F SMP Kartika 49 Malang, dan juga semua viewer dan juga subscriber dari channel saya. Alhamdulillah, kita di video kali ini sudah sampai di materi selanjutnya, yakni tentang mengenal tanda wakaf ya. Kalau kita membaca Al-Quran, kita tahu bahwa dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat, ada juga surat-surat, yang kemudian ada juz-juz seperti itu. Nah, di dalam satu surat ada sekian ayat. Dalam setiap satu ayat kita berhenti, dan itu yang dinamakan wakaf. Karena wakaf itu menurut bahasa Arab artinya berhenti, ya. Nah, selain itu, selain di akhir ayat, kita juga bisa berhenti di tengah-tengah ayat. Mungkin 2 kata, 3 kata, 4 kata, sesuai dengan adanya tanda, sesuai dengan adanya warning dari tempat berhenti itu sendiri. Nah, disebut tanda wakaf. Nah, ini silakan dibaca, dibuka, sambil dibuka yang kemarin ya. Oke, catatan yang saya berikan di Google Classroom, atau nanti bisa di download di link di bawah video ini ya. Nah, ini salah satu aturan dalam membaca Al-Quran adalah memperhatikan tanda wakaf. Nah, ini memperhatikan tanda wakaf. Wakaf artinya berhenti atau stop ya. Jadi dalam membaca Al-Quran ada tempat-tempat tertentu di mana kita tidak boleh meneruskan bacaan, harus berhenti sejenak. Nah, kebalikan dari wakaf atau berhenti adalah wasol. Wasol itu artinya terus. Jadi ada memberhentikan bacaan, ada meneruskan bacaan. Nah, pada bab ini yang kita bahas pertama ya adalah tentang tanda-tanda wakaf, macam-macam tanda wakaf. Ini secara umum tanda wakaf ada 7, yaitu 1 wakaf lazim, wakaf jaiz, al-waqful aula, al-waslul aula, la waqfa fihi, mu'annaqah, dan ada sakta. Nah, ini yang pertama. Nah, ini ada tanda wakaf lazim. Nah, wakaf lazim ini diberi tanda dengan huruf mim kecil. Dan huruf mimnya, modelnya, bentuknya itu harus seperti ini ya, harus seperti ini, tidak boleh dalam bentuk huruf mim yang lain, karena ada macam-macam huruf mim bentuknya. Nah, untuk tanda wakaf lazim maka bentuknya adalah yang mim seperti ini. Artinya apa? Jika kita dalam membaca ayat Al-Quran, kemudian di tengah ayat kita bertemu dengan tanda ini, melihat tanda ini, maka wajib hukumnya berhenti. Oke, tidak boleh ditawar ya, harus berhenti. Yang kedua, ada tanda wakaf, namanya wakaf jaiz. Nah, ini wakaf jaiz itu artinya boleh berhenti, boleh terus. Jadi kita bisa milih untuk berhenti, kita bisa juga memilih untuk meneruskan bacaan. Simbolnya atau lambangnya adalah huruf jim ya, huruf jim. Saya perbesar sedikit. Nah, ini huruf jim. Kemudian yang ketiga ada al-waqful aula, artinya lebih baik berhenti, lebih utama berhenti, memberhentikan bacaan wakaf. Tandanya adalah huruf qaf, lam, dan ya yang digandeng. Ya, seperti ini, dengan ya tanpa titik ya, seperti ini hurufnya. Mohon maaf, seperti ini tandanya
lambangnya. Jadi lebih baik untuk memberhentikan bacaan. Kemudian ada al-waslul aula. Nah, al-waslul aula kebalikan dari al-waqful aula. Al-waslul aula artinya lebih baik meneruskan bacaan. Dilambangkan dengan huruf shad, huruf lam, dan juga huruf ya yang digandeng dengan ya tanpa titik. Nah, keterangannya di sini diperbolehkan berhenti, namun harus mengulang bacaan dari kalimah atau kata sebelumnya sehingga tetap menjadi susunan jumlah atau kalimat yang sempurna. Perlu diketahui ya, dalam bahasa Arab itu jumlah itu artinya kalimat. Ya, kalau di kita kan jumlah, di bahasa Indonesia jumlah itu ya jumlah total. Nah, kalau dalam bahasa Arab di sini saya cetak miring ya, jumlah ini artinya kalimat yang sempurna. Jadi agar menjadi satu rangkaian ayat yang sempurna, satu rangkaian kalimat yang sempurna atau jumlah yang sempurna, jika berhenti di waqaf al-waslul aula ini, maka harus mengulangi 2 atau 3 kalimat atau kata sebelumnya. Nah, ini. Kemudian yang nomor 5 ada la waqfa fihi. Nah, la waqfa fihi artinya tidak boleh berhenti, disimbolkan atau dilambangkan dengan huruf lam alif. Nah, lam alif tidak boleh berhenti, sama dengan keterangannya dengan yang al-waslul aula tadi. Kemudian ada mu'annaqah. Nah, mana tadi? Nah, ini mu'annaqah yang nomor 6. Halo, kok belum bisa? Nah, disimbolkan dengan ada titik 3. Nah, ada titik 3. Jadi di sini ada ayat, kemudian ada titik 3 di sini, kemudian ada ayat lagi rangkaian kata lagi di sini terusannya, kemudian ada titik 3 lagi. Maka kita harus memilih berhenti pada salah satu tanda, berhenti pada titik 3 yang awal, yang pertama, atau di titik 3 yang kedua. Nanti ada contohnya. Kemudian ada saktah. Nah, saktah ini biasanya disimbolkan dengan huruf sin, seperti ini, sin kecil ya, atau bisa juga disimbolkan atau dilambangkan dengan tulisan saktah itu sendiri, sin, kaf, ta, kemudian ada ha, saktah. Berhentinya seperti apa? Berhenti sejenak, 2 ketukan atau 1 alif. Jadi berhenti sejenak sambil menahan nafas tanpa bernafas selama 2 ketukan. 2 ketukan itu paling tidak 1 detik lah atau 2 detik, baru kemudian meneruskan bacaannya. Oke. Kita masuk contoh yang pertama. Sini ada tadi waqaf lazim ya. Waqaf yang harus atau wajib berhenti. Simbolnya adalah huruf mim. Tadi saya bilang ada mim kecil. Nah, ini huruf mimnya harus seperti ini. Ini yang disebut tanda waqaf lazim. Tidak boleh menggunakan huruf mim yang seperti ini. Nah, seperti ini tidak boleh. Ketika misalnya kalian menulis ayat Al-Quran yang di situ ada waqaf lazimnya, maka untuk melambangkan waqaf lazim harus menggunakan huruf mim begini. Nah, yang begini tidak boleh. Ini juga mim, tapi tidak boleh digunakan untuk menulis waqaf lazim. Kita baca dulu contohnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum.
alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Shadaqallahul alim. Di sini kita berhenti pada kata abna'ahum. Wajib berhenti di sini ya, di abna'ahum, karena di sini ada tanda waqaf lazim. Karena kita wajib berhenti di sini, maka kita harus meneruskan mulai dari alladzina khosiru. Tidak boleh ketika kita berhenti di sini kemudian mengulang lagi abna'ahumul ladzina khosiru. Apalagi abna'ahumu alladzina khosiru, itu salah. Yang benar kita berhenti pada kata abna'ahum, kita stop, kemudian melanjutkan bacaan alladzina khosiru sampai akhir ayat. Ya. Oke, selanjutnya ada waqaf jaiz. Nah, waqaf jaiz adalah salah satu tanda waqaf yang dilambangkan dengan huruf jim. Nah, tadi saya sudah sampaikan logonya atau lambangnya adalah huruf jim kecil. Nah, boleh berhenti, boleh meneruskan bacaan. Nah, ini kita baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Pada contoh ini bacaan min qablika, nah ini min qablika dibaca min qablik. Kenapa? Karena ada tanda waqaf jim, ini jaiz ya. Kita berhenti, maka bacanya min qablik. Karena ini tanda waqaf jaiz, boleh kita meneruskan bacaan tapi membacanya menjadi min qablika wabil akhirati. Ya, kalau yang awal tadi wa ma unzila min qablik, karena kita berhenti di sini. Kalau kita teruskan bacaan, maka bacaannya menjadi walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Jadi kita teruskan walaupun kita melihat ada tanda waqaf jaiz, karena boleh berhenti, boleh terus. Kemudian ada contoh lagi, kita baca juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yukhadi'una Allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Itu kalau kita berhenti pada lafaz amanu sini. Amanu karena ada tanda waqaf jaiz. Nah, kalau kita teruskan maka disambung dari depan sini, dari ukhadi'u sampai yash'urun. Bacaannya menjadi begini. Yukhadi'una Allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Seperti itu. Amanu disambung atau digandeng, cara membacanya dengan wama yakhda'una hingga akhir ayat. Selanjutnya yang ketiga, al-waqful aula.
dalam hukum tajwid, jika membaca Al-Quran menemui tanda wakof, al-waqful aula, ini boleh harus berhenti, lebih baik untuk berhenti. Nah, ini dilambangkan dengan huruf qaf, lam, ya yang digandeng seperti ini. Nah, cara membacanya, bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallahu fis samawati wa ma fil ard ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Harus berhenti pada lafadz wa fil ard. Kenapa tidak dibaca wa fil ardi? Karena huruf terakhir ketika wakof harus dimatikan, harus disukun. Ini harokatnya kasroh, maka jika dimatikan atau disukun fil ardi. Fil ard. Yang aslinya fil ardi menjadi fil ard. Ini harus berhenti. Lebih baik untuk berhenti di sini. Kemudian ada contoh lagi. Nah, ini. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu ma sakana fil laili wan nahar wa huwas samiul alim. Seperti yang saya bilang tadi, huruf terakhir ketika wakof harus dimatikan atau diganti harokatnya menjadi sukun. Kalau aslinya sudah sukun, ya sudah sukun, biarkan. Tapi kalau harokat aslinya bukan sukun, maka harus disukun. Tentu dengan nanti ada beberapa pengecualian ya, yang akan kita bahas di video-video selanjutnya. Oke, saya kira itu untuk video yang pertama ini. Kita lanjutkan di video selanjutnya. Semoga bermanfaat, semoga kita bisa lebih istiqomah dalam membaca Al-Quran, kita bisa lebih khusyuk ya, memperbaiki bacaan Al-Quran kita, dan kelak di yaumil qiyamah mendapat syafaat dari Al-Quranul Karim sebagai kitab suci umat Islam, kitab yang diturunkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.